Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi di minggu keempat. Baik teman-teman, kemarin kita sudah selesai membahas tentang konsep dasar sosiologi komunikasi. Kemudian kemarin terakhir juga kita sudah bahas tentang paradigma dan bangunan ilmu pengetahuan atau filsafat dalam ilmu sosial yang membentuk sosiologi komunikasi. Kita tahu sosiologi komunikasi itu merupakan salah satu cabang, salah satu kepanjangan dari sosiologi dalam bentuk yang khusus membahas tentang komunikasi. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur sosial dan proses sosial. Yang ini merupakan sebuah pengantar dulu sebelum kita fokus membahas tentang komunikasi atau interaksi. Jadi, di dalam struktur sosial dan proses sosial ini merupakan pengantar menuju kita pembahasan dalam interaksi sosial yang di dalamnya kita akan membahas komunikasi. Struktur sosial dan proses sosial ini merupakan bagian pembahasan dari sosiologi. Jadi kurang lebih nanti kita akan sedikit kembali mengulas beberapa pembahasan yang sudah dibahas pada mata kuliah pengantar sosiologi ataupun sosiologi dan antropologi. Nanti kita akan bisa kaitkan apa sebenarnya yang menjadi kaitan hubungan antara struktur sosial dan proses sosial dengan interaksi atau komunikasi. Jadi kurang lebih nanti ini merupakan bagian awal sebelum kita masuk lebih jauh pada interaksi sosial yang khususnya membahas komunikasi. Bagaimana sosiologi akan khusus membentuk atau membahas komunikasi, bagaimana kaitannya komunikasi dengan sosiologi. Kita akan pelajari dulu lewat struktur sosial dan proses sosial. Oke. Jadi dalam hal ini kita akan nanti membahas tiga pembahasan utama, yaitu struktur sosial, proses dan interaksi sosial, dan proses-proses dalam interaksi sosial. Di dalam struktur sosial, kita nanti akan membahas tentang kelompok sosial, kita juga akan membahas tentang struktur atau stratifikasi sosial, kita juga membahas mobilitas sosial. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang bagian-bagian dalam masyarakat itu, dalam struktur sosial yang juga akan melakukan interaksi, kita juga setelah itu membahas tentang proses dan interaksi sosial. Jadi, proses sosial itu dijalankan oleh interaksi sosial. Jadi, untuk masyarakat melakukan proses-proses sosialnya, nanti akan dilihat, dijalankan dan dilaksanakan oleh fungsi-fungsi dalam interaksi sosial. Kemudian, di dalam proses dan interaksi sosial itu juga akan dijelaskan tentang proses-proses dalam interaksi sosial yang di dalamnya memuat bentuk-bentuk yang asosiatif dan bentuk-bentuk yang disosiatif. Jadi nanti kita akan membahas itu semua. Kita awali dulu dari struktur sosial. Struktur sosial yang pertama, kita bisa lihat dari salah satu unsurnya adalah kelompok sosial. Nah, definisi yang dasar, konsep dasar dari kelompok sosial ini dipahami sebagai kehidupan bersama atau kehidupan bersama dalam satu kesatuan manusia yang bentuk umumnya ini berbentuk secara fisik dan relatif kecil. Artinya apa? Artinya dalam kelompok sosial ini terdiri dari beberapa individu yang di dalam kelompok itu memiliki tujuan yang sama atau memiliki visi yang sama, memiliki persamaan-persamaan yang lain sehingga mereka merasa perlu untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Sehingga ini beda dengan lembaga sosial ya. Oke.
kelompok sosial itu terbagi ke dalam empat bentuk. Ini sekali lagi saya hanya mereview flashback dari apa yang pernah dibahas dalam mata kuliah pengantar sosiologi dan sosiologi antropologi. Nah, yang pertama, bentuk kelompok sosial yang pertama itu adalah kelompok formal sekunder. Jadi nanti kalau kita bikin tabel 4 bentuk kelompok sosial ini, ada yang bentuknya primer dan sekunder, ada yang bentuknya formal dan informal. Oke. Kelompok yang pertama adalah formal sekunder. Jadi ciri-ciri dari kelompok formal yang sekunder ini adalah bentuknya formal, jelas ya. Kelompok ini memiliki aturan dan struktur yang tegas, memiliki tujuan yang jelas juga. Jadi ada pedoman dalam berperilaku, ada sesuatu yang dianggap formal karena ini sekunder ya. Tapi ini bukan menjadi kelompok utama dalam masyarakat. Artinya gini, misalkan kita menjadi bagian dari kelompok yang bukan kita anggap sebagai kelompok utama, tapi kelompok yang second, kelompok yang sekunder, kelompok yang kedua. Nah, ini bentuknya yang pertama adalah kelompok formal sekunder itu. Contohnya apa? Misalkan adalah kelompok profesi. Jadi misalkan seseorang polisi, dia punya kelompok profesi polisi sektor atau kecamatan, polsek. Nah, itu kan merupakan bagian dari dia bukan merupakan kelompok yang utama, bukan kelompok yang primer, bukan kelompok yang sekunder, tapi formal. Ciri-cirinya terdapat kesadaran anggota yang tinggi terhadap kelompoknya. Ada hubungan timbal balik, ada feedback di situ. Ada faktor kebersamaan, ada pedoman berperilaku, ada umur kelompok. Jadi umur kelompoknya tidak kekal, tidak absolut. Sewaktu-waktu bisa bubar, sewaktu-waktu bisa selesai. Jadi tidak abadi, tidak absolut. Oke ya. Jadi di dalam kelompok formal sekunder ini setiap anggotanya punya kesadaran atau consciousness sehingga mereka punya rasa kebersamaan yang cukup relatif tinggi antar sesama. Nah, catatan dalam kelompok formal sekunder ini juga ada pedoman perilaku yang dibuat dari aturan-aturan yang telah disepakati. Dengan contoh yang sama, kelompok profesi misalkan, di situ ada keinginan-keinginan untuk mencapai tujuan bersama, dengan salah satunya diwujudkan dengan norma atau aturan-aturan yang telah disepakati sebagai pedoman untuk berperilaku. Kelompok yang kedua adalah kelompok formal yang sifatnya primer. Nah, ini kelompok yang tidak memiliki aturan yang cukup jelas seperti kelompok sekunder, tapi terbentuk karena tujuan tertentu. Ada tujuan dan maksud tertentu. Misalkan kelompok formal primer adalah kelompok keluarga inti. Jadi keluarga inti itu terdiri dari ayah, bapak, ibu, dan anak. Anak itu terdiri kakak dan adik. Nah, ini kelompok primer yang kelompok formal yang primer itu ciri-cirinya hampir sama dengan kelompok formal sekunder, cuman ada tambahan ciri-ciri yang lain, yaitu punya kekuatan beradaptasi dan punya kekuatan untuk bertahan dengan diri. Umur relatif kelompok ini lebih panjang daripada kelompok yang formal sekunder tadi. Jadi ini kelompok formal primer ini dengan contoh yang keluarga inti tadi, dia tidak memiliki aturan yang baku. Artinya apa? Artinya setiap keluarga memiliki aturan norma yang berbeda-beda. Dan itu tidak harus selamanya ditulis di atas kertas, harus dibuat fakta integritas seperti di kelompok profesi atau yang lainnya. Jadi sifatnya ini adalah formal dan primer. Setiap orang punya itu, setiap orang mengalami itu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok informal sekunder.
Jadi kelompok informal yang sekunder ini sifatnya dia kelompok yang tidak terlalu mengikat, tidak memiliki aturan dan struktur yang tegas, dibentuk berdasarkan keinginan yang sementara, yang sesaat. Jadi ini tidak memiliki aturan seperti kelompok formal tadi, artinya hanya kesepakatan-kesepakatan yang dibikin oleh antar anggota kelompok itu, yang kadang-kadang kesepakatan itu tidak selamanya dilakukan dengan baik, dengan seperti kesepakatannya, sesuai yang diinginkan. Seperti contohnya apa? Geng atau teman kelompok bermain, kelompok belajar, kelompok geng motor gitu, hubungan kekasih, persahabatan. Oke. Persahabatan atau pertemanan atau geng, kelompok-kelompok itu dibentuk berdasarkan keinginan-keinginan yang sementara. Suatu saat hubungan relasi pertemanan, persahabatan itu bisa selesai kapan saja dan di mana saja. Begitu juga kelompok geng motor, kelompok geng apalagi ya, geng gosip, hubungan percintaan gitu ya, kekasih. Itu sifatnya kelompok itu kelompok yang tidak terlalu mengikat pada anggotanya. Jadi tidak ada sanksi apapun ketika ada pelanggaran, karena tidak ada kesepakatan yang mengikat gitu ya. Bisa keluar sewaktu-waktu gitu ya. Beda kalau keluarga inti itu mungkin bisa suami dan istri, ayah, bapak dan ibu bisa berpisah, tapi keluarga inti itu terbentuk dengan proses yang sangat ketat. Ketika ingin berpisah antara suami dan istri, bapak dan ibu, itu juga dengan proses-proses yang sangat ketat juga, melibatkan negara bahkan. Kelompok yang terakhir adalah berbentuk kelompok informal dan primer. Kelompok ini terbentuk karena sifat di luar kelompok formal primer yang tidak tertampung. Jadi dalam kelompok primer tadi kan ada keluarga inti misalkan. Oke. Di dalam kelompok formal primer seperti kelompok keluarga inti tadi, di dalamnya ada anggota-anggota kelompok yang memiliki relasi-relasi tertentu. Nah, sehingga menciptakan kelompok-kelompok yang informal tapi primer. Oke. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah hubungan yang terjadi antar anggota dalam kelompok informal sekunder. Seperti persahabatan. Jadi, tadi bukan kelompok formal ya, tapi kelompok informal. Dalam kelompok yang formal tadi, itu kan di luar kelompok formal primer, tidak tertampung. Jadi, artinya dalam kelompok informal sekunder, seperti persahabatan yang dengan jumlah yang banyak, misalkan 5 orang, 10 orang, ada 2 orang misalkan, yang relasinya itu terbentuk lebih kuat daripada proses relasi dengan orang yang lain. Paham maksudnya? Jadi ada perkumpulan persahabatan yang berjumlah 10 orang misalkan, ada 2 orang yang memiliki hubungan yang lebih erat, yang lebih dekat, yang memiliki ikatan sosial yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ini ada hubungan yang terbentuk karena itu tidak bisa tertampung oleh kelompok di luar kelompok formal primer, sehingga dia membentuk kelompok informal sekunder, di dalamnya membentuk relasi tersendiri. Oke. Kemudian ada juga itu tadi kan empat kelompok tadi adalah kelompok yang teratur, kelompok yang terbentuk secara sistematis, banyak tidak jumpai. Tapi ada juga kelompok sosial yang sifatnya tidak teratur. Seperti apa? Seperti bentuk-bentuk kerumunan yang sifatnya tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dan sifatnya tidak lama. Kerumunan-kerumunan ini hanya seperti bentuk-bentuk kelompok pas ngobrol, itu kan selesai berakhir tidak ada ikatan sosial. Ketika gosip gitu misalkan, gibah, kelompok jaga malam, kerumunan massa itu terjadi hanya saat itu juga dan berakhir saat itu juga. Oke.
Dalam kelompok sosial, semua individu pasti akan mengawalinya dari keluarga inti. Jadi, dengan konsep yang tadi, setiap individu akan mengalaminya dulu dari kelompok yang primer dan formal, kelompok primer formal. Dalam keluarga, individu mendapatkan kebiasaan yang melembaga, sehingga menciptakan sebuah pola perilaku tertentu. Kita ingat, misalkan kita masih menjadi anak dalam sebuah keluarga, kita akan mendapatkan sosialisasi tentang norma, kita akan diajarkan bagaimana berperilaku. Akhirnya itu membentuk sebuah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pola perilaku, kan gitu ya. Bagaimana cara makan, bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana bangun tidur yang baik, bagaimana istirahat yang cukup, dan seterusnya. Itu kan terjadi prosesnya di saat dalam keluarga, di saat kita dalam anggota keluarga. Nah, proses pembangunan pola perilaku ini dianggap sebagai proses konstruksi sosial yang terjadi secara simultan. Di dalamnya, dalam berbagai bentuk, ada eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi beberapa nilai dan norma yang diajarkan oleh keluarga kepada seorang individu atau anak. Oke, karena sepanjang kita lanjutkan. Struktur sosial yang berikutnya berbentuk peranata sosial atau lembaga sosial. Jadi, ini saya cepat saja karena saya yakin sudah dibahas di pengantar sosiologi. Peranata sosial itu merupakan beberapa kumpulan tata aturan, beberapa kumpulan norma sosial yang itu jelas mengatur interaksi dan proses sosial, berguna untuk menciptakan sebuah ketertiban. Jadi, peranata ini isinya adalah norma-norma sosial, isinya adalah adat istiadat, isinya adalah aturan kesepakatan. Jadi, singkat cerita, peranata sosial ini mengatur semua kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat ingin mencapai ketertiban atau keteraturan sosial, peranata ini berfungsi agar semua perilaku tindakan masyarakat, aktivitas masyarakat sesuai apa yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi peranata ini akan menampung norma-norma yang sejenis dalam suatu wadah tertentu. Misal peranata keluarga, peranata agama, peranata ekonomi, peranata kesehatan, dan seterusnya. Saya contohkan di sini bagaimana peranata ini juga bisa mengatur kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah misalkan kita lihat kebutuhan terhadap pendidikan. Akhirnya muncullah sekolah. Kebutuhan terhadap penyembuhan penyakit. Muncullah peranata-peranata kesehatan. Dokter, dukun, pengobatan alternatif, kan gitu ya. Misalkan ada lagi kebutuhan akan keindahan. Lalu muncullah peranata kesenian. Karya seni berbentuk lukisan, patung gitu ya. Kemudian ada juga manusia itu membutuhkan kebutuhan kesehatan jasmani, sehingga muncullah peranata-peranata kesehatan. Ada kedokteran, ada kecantikan, ada bentuk farmasi, dan seterusnya. Kebutuhan akan ritual agama, muncullah peranata agama, dan seterusnya. Jadi pada intinya peranata ini akan menghasilkan beberapa norma atau mewadahi atau melingkupi mencakup semua hal yang ada dalam masyarakat yang itu terkelompokkan dalam peranata-peranata tertentu. Jadi misalkan dalam peranata pendidikan sekolah, di dalam peranata pendidikan di dalamnya pasti akan memuat norma-norma, aturan, adat istiadat yang berkaitan tentang pendidikan. Bagaimana pembelajaran yang efektif, bagaimana hubungan guru dengan murid misalkan, bagaimana sistem penilaian, bagaimana sekolah itu terbentuk untuk memberikan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Oke, kemudian struktur sosial yang berikutnya berbentuk stratifikasi sosial. Sekali lagi ini saya juga hanya mengulang dari yang sudah pernah dibahas sebelumnya di semester berikutnya, semester sebelumnya. Yang pertama adalah
stratifikasi struktur sosial yang berikutnya adalah berbentuk stratifikasi sosial. Ini adalah bentuk lapisan masyarakat, lapisan sosial yang sifatnya vertikal. Jadi ada faktor pembeda dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, dari kelas yang mulai rendah sampai kelas yang tertinggi. Jadi ada struktur yang dibentuk dalam masyarakat, kalau kita gambarkan bisa berbentuk seperti piramida kalau itu jumlah, atau kita berbicara tentang jumlah struktur masyarakat secara stratifikasi. Kelas terbawah itu biasanya berjumlah lebih banyak, kelas menengah itu lebih sedikit daripada kelas bawah, yang paling sedikit itu biasanya berkelas atas. Jadi ada faktor pembedaan, ada faktor bagaimana masyarakat itu terstruktur secara strata, secara lapisan, terbagi atau terkumpul, terkumpul dalam beberapa stratifikasi, strata-strata yang telah ditentukan dalam masyarakat. Nah, akhirnya menjadikan tadi ada kelas tinggi, upper class, ada middle class, ada lower class, yang ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri untuk membedakan dan melakukan perlakuan. Biasanya ini akan berdampak pada perilaku orang terhadap kelas tertentu. Kalau kita bicara lebih jauh sih tentang kapital nanti, tapi itu pembahasan lain. Nah, ukuran stratifikasi sosial ini berlaku spesifik hanya di lingkungan itu. Jika kelas tertentu menempati tingkatan paling tinggi, belum tentu di lingkungan yang lain dia juga menjadi kelas atas. Misal apa? Misalkan di pedesaan, cara melihat dalam stratifikasi sosial dalam pedesaan itu dengan cara kepemilikan lahan. Semakin luas lahan, maka dia akan dianggap sebagai tuan tanah, dan tuan tanah itu menempati tingkatan kelas tinggi, kelas atas. Nah, itu kan tidak selalu terjadi di perkotaan. Di perkotaan, stratanya tidak ditentukan oleh jumlah kepemilikan lahan, tapi dari kekayaan, penghasilan, tingkat pendidikan, dan seterusnya. Oke ya, jadi tidak selamanya, bisa juga digunakan di tempat lain. Nah, saya singkat lagi, dasar pembentukan kelas sosial itu ada beberapa hal. Ada umur, ada kekayaan, ada kekuasaan, ada tingkat pendidikan, ada kepemilikan lahan, ya. Jadi umur pun sebenarnya ini umur menjadi salah satu klasifikasi dalam pembentukan kelas sosial, khususnya di masyarakat tradisional. Di masyarakat tradisional masih menggunakan pembentukan kelas sosial seperti umur dan kepemilikan lahan. Oke, saya percepat karena ini sudah dibahas di semester sebelumnya. Kemudian kita lihat dalam mobilitas sosial. Nah, dalam struktur sosial itu nanti akan terjadi dinamika, akan terjadi pola perubahan, akan terjadi pergerakan-pergerakan tertentu. Nah, dalam stratifikasi sosial atau kelas sosial yang tadi sifatnya vertikal, akan terjadi perubahan dan gerak perpindahan kelas sosial dari kelas sosial yang rendah ke kelas sosial tinggi, atau sebaliknya dari kelas sosial tinggi ke kelas sosial yang rendah. Jenis mobilitas sosial, kita mengingat-ingat ya. Jenis mobilitas sosial itu ada mobilitas yang vertikal, ada mobilitas yang horizontal. Sekali lagi ya, dasar mobilitas sosial ini adalah stratifikasi sosial. Teman-teman sudah paham stratifikasi, maka dalam hal ini kita bahas mobilitas. Ketika orang berpindah kelas sosial, itu disebut mobilitas. Nah, ketika itu naik atau turun, itu vertikal. Tapi ketika berpindah kelas sosial, tapi stratanya masih sama, itu sifatnya horizontal. Misalkan gini, mobilitas vertikal itu contohnya adalah ketika seorang guru menjadi kepala sekolah, itu kan meningkat. Jadi dianggap sebagai mobilitas vertikal. Atau kalau mobilitas horizontal itu terjadi ketika guru SMP 1 Salatiga misalkan. Oh, ternyata dia berpindah kelas sosialnya, tapi tetap menjadi guru di SMP 3 Salatiga misalkan seperti itu. Jadi masih pada posisi strata yang sama.
Nah, dalam mobilitas sosial yang vertikal itu terbagi lagi menjadi dua, social climbing dan social sinking. Ini sekali lagi saya masih hanya mengulang ya. Social climbing itu artinya ada peningkatan kelas sosial dari yang kelas yang terendah menjadi kelas sosial yang bawah menjadi kelas sosial yang atas. Misal Pak Joko itu adalah sebelumnya hanya menjadi office boy di sebuah perusahaan RCTI misalkan. Dia sudah mengabdi selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini ketika ada kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan, dia menyelesaikan perkuliahan S1-nya dengan jurusan komunikasi. Sehingga karena dedikasinya terhadap RCTI, dedikasinya terhadap media, dia memiliki track record yang baik selama 20 tahun misal dari usia 17 tahun sampai usia 37 misalkan. Kemudian dia karena itu dan karena dia memiliki ijazah juga, kemudian ada kesempatan untuk menjadi jurnalis. Nah, kemudian dia masuk menjadi jurnalis misalkan gitu. Jadi ada proses kenaikan kelas sosial. Sebaliknya social sinking ketika mobilitas vertikalnya menurun. Misal di dalam sebuah perusahaan, apalagi contohnya, perusahaan tambang. Nah, tambang yang terjadi kegagalan pengeboran misalkan. Akhirnya perusahaan itu kolaps. Nah, para direktur, para manajer, para pekerja karyawan yang lain akhirnya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena perusahaan mengalami kerugian, harus tutup buku, harus gulung tikar gitu misalkan. Akhirnya mereka harus kehilangan pekerjaannya. Atau ketika karena corona misalkan, beberapa orang di PHK. Nah, itu secara kelas sosial yang sebelumnya menjadi staf di perusahaan tertentu karena COVID atau karena kerugian perusahaan itu, sehingga dia harus turun kelas sosialnya karena kehilangan pekerjaannya, misalkan gitu. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tingkat mobilitas sosial di masyarakat modern? Itu ada faktor struktural, ada faktor individual. Yang faktor struktural itu seperti jumlah relatif kedudukan yang bisa diisi dan bagaimana kedudukan itu bisa didapatkan. Maksudnya bagaimana kedudukan itu mudah untuk didapatkan atau enggak. Jadi ada ketika dalam faktor struktural, ketika misalkan semakin tinggi jabatan kan biasanya jumlahnya semakin sedikit. Jadi misalkan karyawan produksi, supervisor, staf kantor, kemudian manajer, kemudian direktur dan seterusnya itu kan semakin sedikit. Jadi untuk menjadi supervisor dari karyawan produksi itu bersainglah, karena misalkan karyawan produksi itu berjumlah 2000, supervisor hanya berjumlah 200 misalkan. Jadi ada posisi jumlah itu, sehingga faktor itu menjadi faktor struktural dalam mempengaruhi tingkat mobilitas sosial. Bagaimana persaingan untuk mendapatkan posisi itu dan bagaimana kemudahan untuk memperolehnya. Nah, kemudian faktor individu. Faktor individu ini juga mempengaruhi tingkat mobilitas, seperti kualitas subjektif individu yang berupa tingkat pendidikan, performance, keterampilan, dan dedikasi misalkan terhadap kontribusi terhadap perusahaan atau tempat dia bekerja misal gitu ya. Jadi itu sekali lagi ini saya hanya mau. Nah, kemudian kita akan membahas setelah kita tahu tentang struktur sosial. Yang struktur sosial itu juga nanti ini karena dalam sosiologi komunikasi kita akan membahas tentang sosiologinya dulu, yang nanti akan kita kaitkan dengan komunikasi. Nah, bagian terpenting setelah struktur sosial dalam menjalankan interaksi atau komunikasi, itu yang paling utama sebelum kita masuk ke komunikasi adalah proses sosial yang dilaksanakan oleh interaksi sosial. Nah, konsep dasarnya adalah bahwa masyarakat ini kan selalu dinamis. Masyarakat selalu melakukan semua hal yang sifatnya tidak statis, akan selalu bergerak, akan selalu berubah.
Nah, dinamika sosial tersebut yang selalu berubah-berubah itu berbentuk seperti struktur yang dinamis. Tadi ya, seperti terjadi mobilitas sosial, terjadi perubahan sosial. Nah, perubahan struktur yang dinamis itu juga bisa dianggap sebagai proses sosial. Nah, proses sosial ini kan akan selalu dinamis dari waktu ke waktu. Nah, proses sosial itu dilakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan komunikasi dan interaksi. Dalam proses sosial juga mengalami dinamika yang menciptakan perubahan sosial. Nanti kita akan bahas bagaimana proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok tadi ketika melakukan interaksi, ketika melakukan sesuatu dalam masyarakat, itu akan menciptakan perubahan-perubahan sosial, baik perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Ketika misalkan masuknya teknologi, misal yang contoh yang paling sederhana, teknologi itu akhirnya itu kan mewarnai dan menjadi media dalam orang melakukan proses sosial. Nah, ini akan menciptakan dinamika yang terus-menerus, sehingga hadirnya teknologi itu tidak hanya HP ya. Maksudnya, misalkan teknologi modern itu ada elektronik TV, Smart TV misalkan, ada kulkas, ada ya selain HP, laptop misalkan, itu kan nanti akan membuat masyarakat berubah sewaktu-waktu, akan terus mengalami perubahan ketika masuknya unsur kebudayaan baru dalam masyarakat. Nah, bentuk umum dari proses sosial ini adalah jelas interaksi sosial. Bentuk khususnya adalah aktivitas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga, konsep syarat dari proses interaksi itu adalah kontak sosial dan komunikasi. Apa bedanya? Kontak sosial itu adalah terjadi jika ada hubungan fisik. Nah, hubungan fisik ini tidak harus kita maknai sebagai bersentuhan fisik, ya, bersentuhan antar orang misalkan. Nah, apa contoh dari kontak sosial ini adalah ketika contohnya seseorang yang berbicara dengan orang lain bisa itu berbicara itu menyampaikan informasinya bisa dengan media ataupun tidak menggunakan media. Nah, bentuk-bentuk kontak sosial ini terjadi bisa pembicaraan atau proses pemberian informasi antara individu dengan kelompok dengan kelompok, antar individu dalam masyarakat yang lebih luas, antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang global atau yang luas tadi. Nah, intinya kontak sosial ini adalah proses pemberian informasi kepada orang lain, proses pemberian percakapan, proses pembicaraan, yang itu kontak sosial ini tidak harus dalam bentuk yang fisik bersentuhan, yang fisik dalam bentuk kalimat. Yang jelas ada proses penyampaian kepada orang atau kelompok lain dalam bentuk tertentu. Nah, syarat yang kedua adalah komunikasi. Kontak sosial itu ketika kalau kontak sosial ya, saya memberikan sesuatu atau memberikan informasi atau memberikan pembicaraan kepada orang lain. Belum ada tanggapan dari orang lain. Nah, ketika terjadi proses pemaknaan, proses timbal balik, proses respon dari pihak kedua, maka itu disebut sebagai komunikasi, yang dimaknai sebagai proses memberikan makna dari perilaku, informasi, dari kalimat, dari ucapan, dari orang lain. Jadi misalkan saya ngomong ke teman saya, nah proses memberi respon, proses memberi tanggapan, timbal balik, terus proses memberikan makna dari apa yang saya sampaikan itu disebut sebagai komunikasi. Dalam komunikasi, hal yang paling utama itu adalah tafsir tadi, pemaknaan terhadap perilaku atau informasi yang disampaikan. Oke, sehingga dalam komunikasi itu yang terpenting adalah sumber informasi, pemberi informasi maksudnya, media yang digunakan, dan penerima atau audiens. Nah,
makna pada informasi itu bersifat subjektif dan kontekstual. Jadi sewaktu-waktu orang lain bisa memaknai apa yang disampaikan saya, misalkan, itu dengan tafsir yang berbeda. Misalkan seperti ini, ketika kita kuliah, saya memberikan suatu diskusi, saya memberikan wacana, saya memberikan pengetahuan, tapi makna yang diterima oleh teman-teman kan itu berbeda. Nah, proses memberikan tafsir dengan respon-respon tertentu itu adalah bisa dikatakan sebagai komunikasi yang bentuknya subjektif dan kontekstual. Kontekstual itu artinya tergantung konteks yang kita bicarakan, tergantung konteks ruang yang dibicarakan, tergantung konteks siapa dan siapa yang membicarakan. Oke? Sehingga proses komunikasi ini punya dimensi luas dalam tafsirnya, karena ada subjek dan objek yang sangat beragam dan konteks sosial tadi. Oke ya? Jadi proses komunikasinya ini punya dimensi yang sangat luas dan sangat beragam tafsirnya tadi. Nah, catatannya adalah komunikasi ini harus terjadi ketika ingin terjadi interaksi sosial. Oke. Nah, saya percepat juga, ini kayaknya pasti sudah dibahas dalam pengantar sosiologi. Dalam interaksi itu terjadi prosesnya ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif ini berbentuk kerjasama dan disosiatif ini berbentuk pertentangan atau persaingan. Nah, dalam asosiatif ini ada bentuk, nanti di bawah akan kita jelaskan, sudah ada kerjasama dan akomodasi. Nah, bentuk kerjasama itu bisa gotong royong, bisa bergening, kooptasi, koalisi, joint venture. Sedangkan dalam bentuk yang akomodasi ini bisa berbentuk untuk mencari alternatif ketika terjadi konflik, atau bagaimana ketika terjadi pertentangan itu ada aktivitas atau perilaku untuk menemukan sebuah solusi yang diinginkan, yang diharapkan, atau yang sesuai dengan yang berkonflik. Itu saya cepat saja. Kemudian di dalam proses disosiatif atau kebalikan dari asosiatif tadi adalah proses pertentangan yang bisa dalam bentuk persaingan, kontravensi, dan konflik sosial. Perlawanan ini diberikan oleh individu atau kelompok karena dianggap tidak mendukung perubahan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga bentuk-bentuk ini adalah bentuk disosiatif itu juga ada dalam interaksi sosial. Nanti proses interaksi itu akan selalu berjalan. Nah, proses dalam interaksi itu bisa berbentuk tadi kerjasama dan pertentangan atau konflik sosial. Di dalam disosiatif, persaingan ini sifatnya lebih tidak merugikan salah satu pihak. Kompetisi misalkan, ya bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam misalkan lomba lari, dalam mencapai prestasi mata kuliah atau prestasi kuliah, ini kan proses bersaing untuk mencari keuntungan. Sedangkan kontravensi ini antara konflik dan persaingan atau kompetisi tadi. Ini terjadi secara sembunyi-sembunyi, pertentangan wacana. Artinya gini, misalkan dalam satu keluarga itu sebenarnya ada rasa tidak suka antara kakak dan adik misalkan gitu. Tapi itu tidak dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak bisa ditampakkan. Kakak dan adik tetap bisa melakukan interaksi seperti biasa, tapi ada rasa tidak suka di dalam keduanya itu, entah dalam hal apapun. Terus kemudian konflik sosial. Konflik sosial ini kebalikan dari persaingan tadi. Ini ada sesuatu yang dirugikan atau ada sesuatu yang ingin diselesaikan karena ada perselisihan, karena ada perbedaan. Yang ini bisa dilakukan oleh individu dan kelompok. Kurang lebih seperti ini. Jadi pada akhirnya kita pahami bahwa dalam proses interaksi sosial itu juga akan menyebabkan atau menghasilkan proses-proses yang bentuknya saling menguntungkan atau kerjasama atau berbentuk disosiatif, yaitu persaingan, pertentangan ataupun perpecahan atau konflik sosial yang pada dasarnya interaksi sosial dan struktur sosial tadi adalah proses dalam konsep-konsep dasar dalam sosiologi yang itu bisa menjadi pengantar kita
untuk lebih jauh membahas komunikasi. Sekian dulu dari saya, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.